Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika. Kita hari ini akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita belajar tentang hukum Kirchhoff. Apa itu hukum Kirchhoff? Ada suatu rangkaian yang dialiri arus listrik. Arus listrik yang masuk dengan yang keluar itu sama besar. Pada rangkaian tak bercabang, kuat arus di titik manapun dalam rangkaian adalah sama besar. Hukum Kirchhoff 1. Begitu juga yang rangkaiannya bercabang. Yang masuk dengan yang keluar sama. Misalkan yang masuk 10, berarti yang keluar juga 10. Baik di sini 30, di sini 40, di sini 30 atau berapapun yang jumlahnya 100. Gitu kan, tadi yang masuk 100 berarti yang keluar 100. Gitu ya. Nah, pada rangkaian bercabang, kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan gitu. Contoh soal. Dari gambar di samping, tentukan kuat arus pada I1, I2, dan I3. Pertama kita cari I1 dulu. I1 di sini berarti karena yang masuk 100, terus di I1 ini di rangkaian bercabang, jadi yang kita gunakan 40, 20, dan I1. Langsung saja. Nah, ini 100 sama dengan 40 yang atas, I1 yang tengah, dan 20 yang bawah. Jadi 40 tambah 20 60, I1 sama dengan 100 kurang 60 40. Sekarang kita cari I2-nya. Karena I2 ada di titik Q dan sejajar dengan I1 dan 20, maka I1 tambah 20 sama dengan I2. Dimana I1-nya tadi kita sudah ketahui 40 tambah 20 berarti I2-nya sama dengan 60. Cabang R. Cabang R kan di sini. Karena cabang R di sini, jadi yang digunakan adalah I2 dan 40. I2 tambah 40 sama dengan I3. I2-nya tadi 60, nih yang ini, maaf, ini ketukar harusnya di sini. 40 kita turunkan ke 40, jadi 40 tambah 60 100 mili ampere. Oke, lanjut rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang terdapat beda potensial, ada suatu rangkaian dan memiliki hambatan-hambatan yang sama dan sejajar ke kiri dan ke kanan. Gitu. Berikut penjelasannya. Beberapa hambatan bila disusun seri akan memiliki hambatan lebih besar, namun tegangan pada masing-masing hambatan menjadi lebih kecil. Jadi dari gambar tadi hambatannya itu besar tetapi tegangannya kecil. Untuk hambatan pengganti, beberapa hambatan yang disusun seri dapat diganti dengan hambatan sebesar jumlah semua hambatan tersebut. Ini hambatan penggantinya nih. Berarti jumlah dari R1, R2, dan R3. Berikut adalah rumusnya. R pengganti sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sekarang contoh soalnya. Nah, karena tadi untuk hambatan seri itu ditambahkan saja, jadi
hambatan pengganti R1 tambah R2 tambah R3, berarti jumlahnya adalah 30 tambah 40 tambah 10, 80. Kita lihat. Iya, betul, 80. Gampang kan? Lanjut sekarang tegangan pada rangkaian seri. Tegangan pada rangkaian seri pun sama dengan hambatan, di mana jumlah dari tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Kuat arus pada rangkaian seri. Untuk kuat arus pada rangkaian seri itu kuat arus pengganti sama dengan kuat arus 1, kuat arus 2, kuat arus 3. Jadi misalkan ini 5 ampere, ya ini 5 ampere juga, ini 5, ini 5 gitu. Lanjut, sifat rangkaian seri. Oke, di sini ada hambatan-hambatan yang sejajar. Hambatan-hambatan ini lebih besar daripada tegangannya. Tegangannya lebih kecil. Jadi hambatan-hambatan ini besar, tegangan ini kecil, dan kuat arus yang bergerak di sini itu sama besar. Kan, lanjut. Kita ke paralel. Nah, rangkaian paralel itu disusun secara sejajar tapi ke bawah dan ke atas. Dia memiliki beda potensial, dia juga memiliki arus. Rangkaian paralel. Bila beberapa hambatan disusun secara paralel, maka hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari masing-masing hambatan, tetapi tegangannya tetap. Oke, hambatan total di paralel itu lebih kecil, tapi tegangannya tetap. Oke. Hambatan pengganti pada paralel. Karena tadi dari penjelasannya sudah diketahui hambatan totalnya itu lebih kecil, jadi rumusnya 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nih contoh soalnya. Di sini diketahui R1 10 ohm, R2 15 ohm, R3 30 ohm. Ditanyakan hambatan penggantinya. Karena ini paralel, maka 1/R sama dengan 1/10 tambah 1/15 tambah 1/30. Nah, kita samakan penyebutnya. 30 bagi 10, 3 kali 1, 3 bagi 15, 2 kali 1, 2 30 bagi 30, 1 kali 1, 1. Jadi 3 tambah 2 tambah 1, 6/30. Ya kan? Nah, karena ini masih 1/R, kita cari R-nya. Kita balik 30/6. Jadi hambatan totalnya adalah, atau hambatan penggantinya adalah 5 ohm. Karena 30 dibagi 6 adalah 5. Ini untuk tegangan pada rangkaian paralel V1, V2, V3. Untuk tegangan sama besar tetap. Kalau di rangkaian seri yang tetap itu kuat arus, kalau di paralel yang tetap itu tegangan. Terus ini untuk kuat arusnya, kalau di seri tadi tetap, kalau di paralel itu jumlah dari arus 1, arus 2, arus 3. Sifat rangkaian paralel. Oke. Di sini hambatan ini, hambatan totalnya kecil, tegangannya tetap, kuat arusnya adalah jumlah dari setiap kuat arus pada setiap hambatan. Berikut sifat rangkaian paralel, di mana di sini ada tegangan, di sini ada